Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauza Raili akan menjelaskan sedikit pengertian dari remedial. Banyak guru beranggapan bahwa remedial sebagai program baru yang diterapkan di sekolah, sehingga mereka merasa terbebani dan semakin berat dalam melaksanakan tugas. Remedial selama ini masih banyak dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi seperti remedial bahasa. Padahal remedial secara hakikat sudah selalu dilaksanakan guru di sekolah. Hanya saja tidak terprogram sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pendidikan sekarang. Tahapan-tahapan pembelajaran adalah sebagai langkah yang meliputi persiapan awal kepada pelaksanaan diatur secara sistematis. Setiap guru harus mengawali kegiatannya dari menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang lazim dikenal dengan SAP adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang pertama adalah review. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1-5 menit, yakni mencoba mengukur kesiapan siswa untuk mempelajari bahan ajar dengan melihat pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa dan diperlukan sebagai pretest untuk memahami bahan yang disampaikan hari itu. Yang selanjutnya adalah presentasi. Tahap ini merupakan inti dari proses kegiatan belajar mengajar karena di sini sudah tidak lagi memberikan penjelasan-penjelasan singkat, akan tetapi sudah masuk pada proses telling, showing, dan doing. Proses tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan daya serap dan daya ingat siswa tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Semakin bervariasi strategi pembelajaran yang digunakan, semakin baik proses dan hasil yang dicapai. Karena tidak menjadikan siswa jenuh, melainkan mengantarkan mereka menikmati proses pembelajaran dengan suasana asik dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah exercise, yakni suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada siswa mempraktikkan apa yang telah mereka pahami. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga hasil yang dicapai lebih bermakna. Sebagai contoh, siswa bisa mempraktikkan pelajaran sains di laboratorium. Siswa juga bisa mempraktikkan sholat di musola ataupun di rumah masing-masing siswa. Yang keempat adalah summary, dimaksudkan untuk memperkuat apa yang telah mereka pahami dalam proses pembelajaran, yaitu guru memberikan kesimpulan kepada siswa di setiap akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengefektifkan pembelajaran remedial. Menurut Sutikno, ada 7 perbedaan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran biasa sebagai program pembelajaran di kelas dan semua siswa berpartisipasi, sedangkan pembelajaran remedial dilakukan setelah diketahui adanya kesulitan belajar. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sama untuk semua siswa, sedangkan pembelajaran perbaikan tujuannya disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa walaupun tujuan akhirnya sama. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran itu sama untuk semua siswa, sedangkan metode dalam pembelajaran perbaikan disesuaikan dengan latar belakang kesulitan belajar siswa. Yang keempat adalah pembelajaran biasa dilakukan oleh guru, sedangkan pembelajaran perbaikan dilakukan oleh tim atau kerjasama. Yang kelima adalah alat pembelajaran remedial lebih bervariasi, mengoptimalkan hasil belajar melalui pembelajaran remedial. Yang keenam adalah pembelajaran perbaikan lebih diferensial dengan pendekatan individu. Yang ketujuh adalah evaluasi pembelajaran remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa. Dalam hal menyusun program pembelajaran remedial atau remedial teaching, Muhyiddin Syah mengatakan bahwa sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pengajaran remedial.
Yang kedua adalah materi pengajaran remedial. Yang ketiga adalah metode pengajaran remedial. Yang keempat adalah alokasi waktu pengajaran remedial. Yang kelima adalah evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya Dwi Kurnianingrum ingin menyampaikan materi tentang pengayaan. Pengertian program pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Jadi hanya beberapa peserta didik yang dapat melakukannya. Selanjutnya, program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa program pengayaan tidak dapat dilakukan oleh semua peserta didik, itu maksudnya adalah hanya peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dan dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, program pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan dibanding peserta didik yang lain. Jadi, peserta didik yang mempunyai kelebihan akademik lebih tinggi dapat lebih mengoptimalkan perkembangannya, baik dalam minat, bakat, maupun kecakapan. Program pengayaan merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Program pengayaan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa setiap satuan pendidikan dituntut untuk memiliki standar ketuntasan minimal atau standar kelulusan siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswa kelompok cepat, sehingga siswa-siswa tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya, serta lebih mendalami bahan pelajaran yang sedang dipelajari. Selanjutnya B. Tujuan, sasaran, dan prinsip program pengayaan. Secara umum, tujuan pengayaan adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari. Jadi, siswa dapat belajar secara optimal dengan baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar. Sasaran program pengayaan adalah siswa yang lebih cepat mempunyai pengetahuan akademik dibanding teman yang lainnya dalam satu kelas dalam hal memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Prinsip-prinsip program pengayaan. Yang pertama, siswa lebih menyukai kegiatan yang berada di luar kelas dibanding hanya dilakukan di dalam kelas. Jadi, siswa baik di dalam maupun di luar kelas kemampuannya tetap sama. Namun, rata-rata lebih menyukai kegiatan pembelajaran di luar kelas, seperti langsung praktek lapangan. Yang kedua, kegiatan yang banyak meminta siswa untuk bergerak lebih disukai dibandingkan kegiatan yang hanya dilakukan dengan membaca. Jadi bisa dikatakan siswa lebih menyukai terhadap praktek secara langsung daripada teori-teori yang diberikan. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat menemukan hal baru atau eksperimen lebih disukai daripada kegiatan yang bersifat deskriptif. Hampir sama seperti tadi, praktek langsung. Yang keempat, kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit lebih disukai daripada kegiatan yang memakan banyak waktu, karena rata-rata siswa yang memiliki kemampuan akademik lebih tinggi dari temannya, mereka dapat menyerap materi yang diberikan
secara cepat. Jadi waktu yang dibutuhkan mereka untuk memahami materi yang telah disampaikan itu sangat minimal sekali daripada teman-teman yang lainnya yang harus membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap materi yang telah diberikan oleh gurunya. Yang selanjutnya C, bentuk-bentuk pelaksanaan pengayaan. Yang pertama, belajar kelompok. Ya, seperti biasa di dalam suatu sekolah kan selalu ada belajar kelompok. Itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengayaan yang dapat dilakukan guru kepada peserta didik. Selanjutnya belajar mandiri. Bisa dilakukan salah satunya dengan memberi tugas, yaitu secara mandiri yang dapat dikerjakan siswa di rumah. Untuk hal tersebut juga dapat untuk mengetahui bagaimana seberapa paham pengetahuan siswa tersebut terhadap materi yang telah kita berikan. Yang selanjutnya ketiga, pembelajaran berbasis tema. Jadi pembelajarannya dikhususkan kepada satu hal tema yang akan dipelajari, yang akan disampaikan. Selanjutnya, pemadatan kurikulum, yaitu memberikan pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Atau bisa dikatakan, apabila seumpama ada 5 materi yang telah disampaikan, namun apabila ada materi yang belum diserap dengan baik oleh peserta didik, kita dapat langsung memfokuskan terhadap materi tersebut. Seumpama ada 2 atau 3 materi yang belum dipahami, jadi kita bisa menambahkan waktu di lain waktu jam pelajaran yang telah ditentukan. Tentunya itu untuk memahamkan siswa terhadap kurikulum atau terhadap mata pelajaran yang belum dipahami secara luas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar agar tercapai kondisi optimal sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai masalah-masalah dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama masalah individu. Dalam masalah individu ini terdapat beberapa poin yang dapat kita pelajari, yaitu pertama attention getting behavior, yaitu tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Yang kedua yaitu power seeking, artinya tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Yang ketiga yaitu revenge seeking behavior, artinya tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Yang keempat yaitu passive behavior, artinya sama sekali menolak untuk mencoba melakukan suatu apapun karena khawatir gagal. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Adapun masalah kelompok dalam pengelolaan kelas menurut Johnson dan Bani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya ketawan atau ditandai dengan konflik-konflik antara individu dengan kelompok lain. Yang kedua, ketidaktaatan terhadap standar, tindakan, dan prosedur kerja. Yang ketiga yaitu reaksi negatif terhadap pribadi antara anggota kelas, ditandai dengan kesan bermusuhan terhadap anak-anak yang tidak terima oleh kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan modifikasi perilaku, artinya perilaku bertolak dari psikologi BH Rival yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik
maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar untuk membina tingkah laku siswa yang dikehendaki guru harus memberi penguatan positif dan penguatan negatif. Sedangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki, guru menggunakan hukuman. Yang kedua yaitu pendekatan iklim sosial emosional. Artinya, pendekatan ini bertolak dari psikologis klinis dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan proses kelompok. Artinya, pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas dibagi antara lain. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat yaitu keluasan. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin pada diri sendiri. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.